Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bil kitab wa sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita dalam kajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik karya Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Kita masih di babun najasat, bab tentang macam-macam najis. Pembahasan terakhir kita tentang najis mughallazah, najis berat, tentang najis anjing dan babi, dan bagaimana cara mensucikannya. Ya, Razak, ada baca di rumah? Ada. Antum? Ada. Baru. Yang Banat ada baca di rumah? Ada. Ahsan tuh. Razak bisa baca, Razak? Coba. Silahkan baca Razak dari walau ro'a hirratan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala musannifu al-Imam Ibn Naqib al-Misri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ra'a hirratan ta'kulu najasatan thumma sharibat min ma'in duna qullatain qabla an taghiba anhu najasathu wa in ghabat zamanan yumkinu fihi wulubuha fi qullatain thumma sharibat min al-qalili lam tunajjishu wa dukhanun najasati najisun wa yu'fa an yasirihi fa in musiha kathiruhu an tannurin bi khirqatin yabisatin fazala fatahir Tohura atau tohara? tahur aw ratbatin fala fa in khubiza alayhi fatahir wa asfalur raghifi najisun wa yakfi fi bawli as-sabiyyi alladhi lam ya'kul ghayra al-labani ar-rashyu ma'a ghalabati al-ma'i wa la yustaratu sayalanuhu wa bawlu as-sabiyyati wa kadhal khuntha yughsalu kal kabirah. Baik, cukup. Coba artikan. Dan jikalau seseorang melihat kucing yang memakan sesuatu daripada yang najis, kemudian kucing itu minum dari air yang kurang dari 2 kulah sebelum kucing itu menghilang dari pandangannya atau menghilang dari pengawasannya, maka air yang kurang dari 2 kulah itu menjadi najis. Dan jika kucing itu menghilang selama waktu yang memungkinkan baginya untuk minum ataupun menjilat air yang lebih dari 2 kulah, air yang 2 kulah, kemudian dia minum air yang lebih sedikit, maka air yang sedikit itu tidak menjadi najis. Dan asap daripada najis hukumnya adalah najis dan dimaafkan jika dia sedikit, dan apabila diusap sebagian besar daripada oven ataupun kompor dengan kain yang kering, maka hilanglah dia dan menjadi suci. Dan apabila mengusap dengan kain yang basah, maka tidak menjadi suci. Maka apabila dipanggang roti di dalamnya, fatahir, menjadi suci. Wa asfalur ragifi, dan di bawahnya menjadi najis.
Dan cukuplah pada air seni bayi yang laki-laki yang belum makan selain daripada air susu ibunya dengan percikan air yang kuat dan banyak, dan tidak disyaratkan untuk mengalirkan air. Dan air seni daripada bayi perempuan dan juga bagi khunsa menyucikannya seperti wanita dewasa. Baik. Qala rahimahullah, walau ra'a hirratan ta'kulu najasatan thumma syaribat min ma'in duna kullataini qabla an taghiba anhu najasathu wa in ghabat zamanan yumkinu fihi ulughuha fi kullataini thumma syaribat minal qalili lam tunajjishu. Jika seseorang melihat seekor kucing memakan najis, kemudian kucing meminum dari air yang kurang dari 2 kulah sebelum ia menghilang darinya orang itu, maka kucing itu menajiskan air. Dan jika kucing itu menghilang sezaman atau sekadar waktu yang memungkinkan pada waktu itu jilatannya kucing atau minumnya kucing pada air yang 2 kulah, kemudian si kucing itu minum dari air yang sedikit, maka kucing itu tidak menajiskan air. Baik, silahkan. Ini cerita kita tentang kucing yang memakan najis. Kucing nih. Nah, kucing itu suci atau najis? Kucing itu suci atau najis? Nah, kucing suci. Setiap makhluk hidup itu suci. Ya kan? Dan kucing itu termasuk hewan yang sering bercampur, berbaur dengan manusia, hidup dengan manusia. Innaha minat tawafin alaikum wat tawafat, kata Nabi. Nah, baik. Kucing ini kasusnya memakan najis. Apa najis yang dimakan oleh kucing? Ah, ya bangkai. Bagus. Kalau ya makan tikus, kucingnya mengejar tikus, kemudian makan tikus, mati. Mati tikus itu di mulut kucing, dimakan sama kucing. Tikus yang mati maka menjadi bangkai, dan bangkai itu najis. Berarti kucing memakan najis. Maka konsekuensinya bagaimana? Mulut kucing itu mutanajis. Mulut kucing itu jadi bernajis. Nah, nanti kita siapkan tempat minum kucing. Di depan rumah atau bahkan di dalam rumah ada tempat minum kucing. Nah, nanti dia minum dari air yang dari tempat minum. Air tempat minum ini sedikit atau banyak? Apa kriteria sedikit banyak itu? 2 kulah kan? Ini 2 kulah nih. Enggak kan? Dia sedikit. Maka mulut kucing yang bernajis tadi mengambil air dari air yang sedikit, maka konsekuensinya bagaimana? Maka mulut kucing itu akan menajiskan air tempat minumnya. Tempat minum kucing itu menjadi najis. Kapan ini? Kapan ini? Coba lihat nih. Apakah setiap tempat minum kucing itu najis? Kapan ini dia najis? Kalau, coba lihat urutannya nih. Kalau kita lihat dia makan bangkai. Nampak sama kita dia makan bangkai. Berarti memang nyata bagi kita mulutnya mutanajis. Kemudian dia belum hilang dari pandangan kita. Setelah dia makan makan tikus tadi, dia putar-putar di rumah. Masih di rumah, masih dalam penglihatan kita, pengawasan kita. Setelah itu haus, minum dia. Maka ini yang kita hukumi minumnya itu najis. Apa itu ya?
Kalau orang melihat seekor kucing yang memakan najis, kemudian ia minum dari air yang kurang dari 2 kula sebelum kucing itu menghilang dari pandangannya, maka kucing itu akan menajiskan air. Wa in ghabat. Nah, sekarang jika kucing itu telah menghilang dari pandangannya, sekadar zaman yang memungkinkan pada zaman itu kucing itu sudah menjilat dari air yang banyak, air 2 kula. Kemudian balik lagi ya, kemudian ia minum dari air yang sedikit, maka kucing itu tidak menajiskannya. Nah, sekarang kasusnya yang tadi itu kita lihat dia makan bangkai. Kita lihat dia makan tikus, maka kita yakin mulutnya bernajis. Setelah kita lihat dia makan tikus, kucing ini pergi keluar rumah. Nah, pergi keluar rumah. Sekadar zaman yang kira-kira memungkinkan baginya untuk minum dari air yang banyak. Air yang banyak. Di mana air yang banyak? Seperti di kolam, di tabe misalkan. Di kampung kita banyak tabe. Dia menghilang. Ya kan? Di luar rumah itu mungkin enggak dia minum dari air kolam? Atau bahkan enggak harus air kolam yang banyak ya. Air yang sedikit tapi mengalir. Nah, itu juga bisa mensucikannya enggak? Air sedikit tapi mengalir. Contohnya air bandanya kalau bersih ya. Kalau air selokan di tepi sawah itu dia sedikit tetapi mengalir. Nah, kalau mengalir air itu mensucikan. Mungkin dia minum dalam masa itu, kemudian dia kembali ke rumah setelah beberapa waktu, kemudian dia minum dari tempat minum yang sedikit itu. Apakah sekarang dia menajiskan, mulutnya menajiskan tempat ini? Nah, jawabannya tidak. Tidak. Bisa dipahami kasusnya kan? Nah, jadi ini kucingnya sudah menghilang, sudah keluar rumah dan mungkin, coba lihat, kita bilang mungkin dia sudah minum di kolam atau di air selokan, maka nanti kalau dia pulang lagi ke rumah, mulutnya tidak menajiskan air. Coba lihat, ini kasusnya lebih dalam lagi dari ini. Kita bilang airnya kan tidak najis. Mulut kucing itu sendiri bagaimana? Nah, mulut kucing itu misalkan dijilat-jilatnya baju kita, dicium-ciumnya kita misalkan atau apa gitu. Mulut kucing itu sendiri bagaimana? Kita nampak enggak dia makan bangkai tadi sebelumnya? Kita nampak. Oleh karena itu kita hukumi dia mulutnya najis. Kemudian dia menghilang. Kita nampak enggak dia minum dari air yang banyak? Dari air kolam? Kita enggak melihat dia minum dari air kolam. Tetapi kita bilang mungkin saja dia minum dari air kolam. Nah, maka tatkala itu mana yang yakin? Mana yang yakin? Yakin masih najis mulutnya itu atau yakin sudah bersih? Yakin najisnya. Karena najisnya kita nampak. Di depan mata kita dia makan tikus. Mulutnya najis 100% yakin. Kemudian apakah kita sudah yakin 100% mulutnya sudah suci? Nampak enggak sama kita dia minum itu di air kolam? Kita enggak nampak, dia kan menghilang tadi. Kita bilang hanya mungkin saja. Minum di tempat banyak itu, dari air yang banyak itu mungkin saja, enggak yakin 100%. Maka di sini unik kasusnya ini. Kita bilang seperti ini hukumnya. Mulut kucing itu masih mutanajis, tetapi jilatan kucingnya tidak cukup kuat menajiskan benda lain. Kita ulang lagi. Kucing yang sudah makan bangkai tadi, kemudian menghilang. Ini ceritanya yang menghilang. Menghilang dan mungkin dia sudah minum dari air banyak. Kita bilang nanti hukumnya yang mulutnya sesuai hukum asal. Hukum asalnya dia sudah makan bangkai dan belum nampak kita dia mencuci mulutnya, minum dari air yang banyak, berarti mulutnya masih mutanajis.
Tetapi mulut yang masih mutanajis ini tidak cukup kuat untuk menajiskan benda lain. Nah, jadi sebetulnya kucing ini contoh ya. Ini hukum umumnya seperti ini. Ini hukum umumnya nih. Ma syukka fi baqai najasatihi, ma syukka fi baqai najasatihi najisun wala yunajjis ghairahu. Nah, ini hukumnya. Wala yunajjis mulaqiyahu. Itu ya. Bagus. Wala yunajjisu mulaqiyahu. Nah, ini hukumnya atau dobit dari masalah ini. Masyukka fi baqai najasatihi najisun wala yunajjisu mulaqiyahu. Ini dua hukum. Apa yang dikeragui pada tetapnya, pada tersisanya kenajisannya, maka dia tetap najis. Amalan bil asli. Amalan bil asli. Amalan bil asli. Ya kan? Kita sudah nampak dia makan bangkai, maka mulutnya najis. Sesuatu yang sudah yakin najis, kapan kita katakan dia suci? Ketika sudah yakin, nampak sama kita, nampak sama kita ada kucing pipis di kainnya. Berarti najis enggak? Yakin najis. Kapan kita bilang kain ini sudah menjadi suci? Ketika yakin pula dia sudah dicuci. Nah, itu kaidah fikihnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak terangkat karena yang ragu. Al-yaqin la yuzalu illa bil yakin. Kan gitu ya. Al-yaqin la yuzalu illa bil yakin. Al-yaqin la yuzal illa bil yakin. Al-yaqin la yuzalu illa bil yakin. Yang yakin tidak terangkat kecuali dengan yakin pula. Yakin kita dia najis, maka yakin najis ini tidak terangkat kecuali dengan yakin suci. Nampak pula sama kita dia sudah minum dari air banyak atau dari air yang mengalir. Kalau belum seperti itu, kalau belum nampak, masih mungkin berpeluang, berpotensi, mungkin ini apakah yakin? Mungkin ini tidak yakin, ini syukka. Ini dikeragui, bisa jadi ya gitu. Bisa jadi dia sudah minum. Kan gitu, bisa jadi dia mulutnya sudah suci. Maka bagaimana? Amalan bil asli, kita ambil hukum asalnya, dia masih najis. Al-yakin la yuzalu illa bil yakin. Al-yakin la yuzalu bisyak. Itu.
Nah, ini masalah mulutnya. Ini tidak ada disinggung di kitab. Tapi mulutnya itu najis. Nah, kemudian mulut yang najis ini wala yunajjisu mulaqiyahu, tidak menajiskan apa yang bertemu dengannya. Nah, mulut yang bernajis tadi, apa yang mengenainya itu tidak menjadi najis. Apa pula sebab itu? Nah, coba lihat nih. Air yang tempat minum, coba lihat. Air yang tempat minum kucing tadi, hukum asalnya suci enggak? Hukum asalnya yakin suci. Wa nazzalna minal ma'i apanya? Wa anzalna minas sama'i wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura. Hukum asal dari air itu diistishabkan semua air itu, hukum asalnya adalah mensucikan. Air yang kita sediakan untuk minum kucing, hukum asalnya suci 100%. Tidak ada kena najis apapun, suci 100%. Ya kan? Untuk mengangkat air yang sudah suci 100% ini, yang yakin 100%, butuh pula yakin najis yang kuat. Yakin najis pula sesuatu yang memang yakin najisnya, 100% mantap kenajisannya, mengenai air yang suci ini, baru hilang kesuciannya. Baru terangkat yang yakin suci tadi, menjadi najis. Masalahnya, mulut kucing tadi, kenajisannya sudah dikeragui, sudah agak lemah. Karena ada potensi dia minum dari air yang banyak, dia kenajisannya sudah lemah. Tetapi masih kita bilang dia najis, amalan bil asli. Karena beramal dengan hukum asal saja. Tapi bakok najasatihi tidak yakin lagi, ini sudah masykuk, ini sudah dikeragui. Maka sesuatu yang dikeragui najisnya, tidak cukup kuat mengangkat status suci dari benda lain yang 100% sucinya. Tidak cukup kuat untuk mengangkat kesucian dari benda lain yang yakin sucinya. Maka ini kita bilang mulutnya tetap najis, tetapi mulutnya ini tidak bisa menajiskan benda yang lain. Ya. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami ya. Dan itu kasusnya bukan hanya kucing ya. Kucing ini contoh, itu bisa antum terapkan dalam kasus-kasus yang lain. Sesuatu yang sudah nampak kita najis, kemudian kita tinggalkan. Sudah tidak nampak sama kita dan ada peluang dia disiram dengan air. Tapi tidak nampak kita dia disiram dengan air. Itu hukum asalnya dia masih najis. Tapi selagi ada potensi dia disiram air, kena hujan misalkan atau apa, disiram orang misalkan atau apa, maka dia tidak bisa menajiskan benda lain. Tidak bisa menajiskan benda lain. Baik. Berikutnya, ini masalah baru. Wa dukhanun najasati najisun wa yu'fa an yasirihi fa in musiha kathiruhu an tannurin bi khirqatin yabisatin fazala tahura aw ratbatin fala fa in khubiza alaihi, kalau di Ustaz fazahiruhu tahirun, ada tambahan fazahiruhu tahirun wa asfalur rawifi najisun, dan asap dari benda najis itu najis dan dimaafkan sedikitnya. Sedikitnya apa? Sedikitnya asap. Maka jika diusap banyaknya asap itu,
dari tanur. Tanur itu tungku api. Jika diusap banyaknya asap itu dari tungku api dengan potongan kain yang kering, sepotong kain yang kering, lalu hilanglah bekas asap itu, maka sucilah dia tanur, sucilah tungku asap itu. Atau basah, apa yang basah? Potongan kain yang basah, diusap dengan potongan kain yang basah, fala, maka tanur itu atau tungku api itu tidak menjadi suci. Maka jika dimasak roti, dipanggang roti di atasnya, di atas tanur itu, di atas tanur yang najis tadi, maka zahir dari roti yang dimasak, zahir dari roti itu suci, dan bawah dari roti, raghif itu roti, dan bawah dari roti maka menjadi najis. Nah, ini masalah dukhanun najasah dan konsekuensinya kalau memasak roti dengan tungku. Baik. Asap, coba lihat. Asap najis itu najis. Itu. Asap najis. Kenapa najis ini bisa berasap? Kan dibakar kan? Najisnya dibakar. Apa contohnya najis yang kita bakar nih? Bangkai, ya taruh aja contoh bangkai. Kita bakar bangkai. Bangkainya menjadi hangus, menjadi abu. Ada yang menjadi abu, kemudian ada yang menjadi asap. Perubahan bangkai ini dari satu sifat ke sifat lain, ini namanya apa kemarin namanya? Ahsanti. Namanya istihalah. Namanya istihalah atau inkilab. Bangkai dibakar jadi asap atau jadi abu, kan gitu. Kan berubah sifatnya tuh. Setelah dibakar kan berubah tuh. Jadi asap atau jadi abu. Abunya ini jadi suci atau tetap najis atau bagaimana? Nah, kita bilang istihalah yang jadi suci apa saja kemarin? Khamar. Jadi khal. Apa lagi? Kulit bangkai yang disamak, apa lagi? Bangkai yang hewan yang keluar dari bangkai. Apakah ada istihalah yang mensucikan selain yang tiga ini? Tidak, kan hanya tiga ini kan. Maka itu. Bangkai telah dibakar, berubah jadi abu. Abunya najis. Bangkai ketika dibakar berubah jadi asap. Asapnya pun tetap najis. Maka asap dari najis itu najis dan dimaafkan sedikitnya. Ya pernah lihat asap kan kalau tebal bagaimana? Kan menghitam. Kan kalau asap tebal itu akan menghitam tuh dinding tuh. Cobalah bayangkan dibakar sesuatu di dalam sini, bangkai dibakar, asap-asap itu akan menempel di dinding, menempel di meja kan itu. Kalau asapnya tebal, asapnya banyak, yang menempel itu banyak, ini semua najis. Karena asap najis itu najis. Iya kan? Kalau sedikit saja kita seperti orang lewat saja gitu. Lewat saja di orang-orang membakar sesuatu, akan menempel bau asap kan sebentar saja. Halus saja yang menempel itu. Ini dimaafkan. Sekarang cerita kita ke tungku api. Coba lihat. Apa kaitannya tungku api dengan asap najis? Kontaminasi, ya. Orang memasak tungku api ini dengan apa? Antum membayangkan tungku api itu untuk memasak apa? Kita karena di negeri kita tidak ada ya. Karena orang Arab memakan roti. Kalau masak nasi, ya kan dalam periuk, dalam air, bersih di dalamnya, tidak ada masalah ya. Meskipun asapnya najis, kita masak nasi tidak ada masalah. Tapi roti itu lain cara masaknya.
Tungku api zaman klasik dahulu, dia seperti tabung ya. Aku bisa gambar. Nah, nah, ini tungku api. Di sini tempat pembakaran apalah di sini. Kayu-kayu misalkan atau apa yang dibakar di sini keluar api. Ini api. Keluar api besar. Jadi dia ada dua lubang. Dua lubang ini lubang di bawah untuk memasukkan sesuatu, untuk sesuatu dibakar. Kemudian ini corong lubang pula di atas. Tempat keluar asap. Ini bukan pendek seperti ini ya. Ini gambarnya seperti ini. Dia lebih besar, lebih tinggi dari ini. Dia terbuat dari apa? Biasanya terbuat dari tanah liat yang padat, tebal ini. Nah, ini namanya apa? Tanur. Tungku api yang digunakan orang untuk memasak roti. Bagaimana caranya? Nah, cara orang memasak roti itu, pertama, jadi apanya di sini, untuk bahan bakarnya di sini, kemudian dihidupkan api besar, apinya besar, supaya tungku ini panas semua. Dia dari tanah liat ini. Tungku ini panas, semuanya sudah sangat panas. Nah, sambil nanti tukang rotinya menyiapkan adonan roti. Adonan rotinya dibentuk tipis-tipis, bulat-bulat, tipis-tipis gitu. Banyak-banyak adonan rotinya. Nah, kemudian cara masaknya gimana? Nanti apinya dimatikan atau dikecilkan apinya. Kemudian adonan roti tadi ditempel di dalam tungku api itu. Dia akan lengket, dibakar gitu dengan api. Maka dengan panasnya suhu di tungku itu, rotinya akan masak. Nah, nanti rotinya masak, diambil roti itu. Nah, itu cara klasik memasak roti dengan tungku. Kalau zaman sekarang ada juga orang memakai ini satu-satu ya, tetapi kalau sudah industri, kalau pabrik itu sudah pakai mesin. Ada mesin jalan dia, mesin itu jalan nanti lewat dalam api gitu. Diputar-putarnya roti itu. Nah, sekarang sudah ada mesin. Apa masalahnya kita bakar tungku ini, kita panaskan tungku ini, kemudian kita masak roti, tempelkan roti di dalamnya. Apa masalahnya? Abunya akan menempel ke roti. Kalau kita pakai kayu bakar, masalah nggak? Kayu bakar, asapnya menempel di tungku api itu, kemudian menempel di roti. Kita bakar kayu bakar. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah ya. Ya mungkin orang merasa kurang bersih saja karena banyak asap, banyak abu gitu. Tetapi itu tidak ada masalah karena asap dari kayu bakar itu suci. Masalahnya zaman dahulu, orang-orang desa itu tidak semua orang bisa mengakses kayu bakar. Jadi mereka menggunakan kotoran hewan ternak, tulang belulang dari hewan ternak untuk dibakar jadi bahan bakar. Nah, jadi zaman dahulu orang menggunakan kotoran hewan. Berarti itu najis. Atau tulang belulang dari bangkai, hewan-hewan bangkai yang mereka temukan, mereka ambil, mereka bakar. Nah, nanti konsekuensinya, tak kalau api ini dibesarkan dengan bahan bakar najis itu, maka banyak asap yang menempel di dalam tungku. Banyak asap yang menempel di dalam tungku. Jadi itu kasus kita. Kalau seandainya asapnya banyak, coba lihat. Fa'in musiha kathiruhu antan nurin bifirqatin yabisatin fazala tohura.
Jika diusap banyaknya asap itu dari tungku api dengan kain yang kering, lalu hilanglah asap itu, maka dia menjadi suci. Nah, ya nak. Nah, ini setelah panas tungkunya, kemudian apinya kecil atau apinya mati, sebelum ditaruh. Nah, sebelum ditaruh roti, ini kan di dalamnya banyak asap nih, tempelan asap. Nah, dilap dulu dengan kain. Menghapus abu-abu asap-asap itu di sekitar tanur, dilap dulu dengan cepat. Nah, dengan dilap kan menempel tuh abu itu di kain. Maka dengan dilap, maka tanurnya sudah suci. Nah, coba perhatikan. Perlukah kita menyiramnya dengan air? Jawabannya tidak perlu. Karena apa? Karena tanurnya kering. Asapnya juga kering. Jadi yang terjadi itu asapnya najis, asapnya hanya menempel. Asapnya tidak menajiskan tanur karena dia tidak basah. Bukan najis hukmi. Asapnya najis hanya menempel. Najis yang menempel ini yang kita hilangkan. Maka tanurnya kembali suci. Kita kan sudah bilang kan, najis itu berpindah kalau ada basah. Kalau kering sama kering, dia tidak najis, hanya najis yang menempel. Maka caranya diusap dengan kain yang kering. Maka sucilah kembali tanur itu. Aurat batin fala. Malah ini yang masalah. Kalau diusap dengan kain yang basah, kain yang lembab, maka tidak suci tanur itu. Malah menajiskan kita semuanya. Pakai kain yang handuk yang basah, balapkan ke situ. Malah menempel dia, kenajisannya itu jadi bertemu basah, malah menempel ke tanur. Nah, jadi caranya diusap dengan kain yang kering. Nah, sekarang coba lihat. Tafriq dari ini, fala ini, maka dia tidak suci. Kalau tanurnya itu najis. Nah, ini sekarang tafriq dari kalau tanurnya najis. Fa in khubiza alaihi. Jika dimasaklah roti itu di atas tanur yang najis. Apa tanur yang najis? Tanur yang diusap dengan kain lembab, kain basah, atau tanur yang tidak diusap sama sekali. Ya nak? Tanur yang tidak diusap sama sekali kan banyak abu najisnya tuh. Yang tidak diusap sama sekali atau tanur yang diusap dengan kain basah, maka jika dimasak juga roti di atasnya, maka konsekuensinya gimana? Maka konsekuensinya zahir bagian luar dari roti itu suci, tetapi bagian bawah dari roti itu najis. Roti itu bagian zahirnya yang menghadap ke bawah tungku, bagian asfal, bagian bawahnya yang menempel ke dinding tungku. Nah, yang menempel ke dinding tungku ini yang bersentuhan langsung dengan dinding tanur ini najis. Nah, maka konsekuensinya kalau najis, apakah boleh dimakan langsung? Tidak. Maka kata para ulama, basuh dulu bagian bawahnya ini dialiri dulu dengan air. Awak akan makan roti yang kalau tanurnya najis. Siram dulu. Siram. Basuh bagian zahir, bagian luar dari roti itu baru dimakan. Pernah enggak lihat roti Arab itu? Jangan bayangkan seperti roti tawar ya. Enggak, rotinya padat, rotinya keras, mengenyangkan itu. Roti yang keras. Kita makan 2 roti saja sudah kenyang sekali itu. Sudah kenyang sekali. Mungkin yang banat mungkin tidak bisa makan 2 roti itu. Ya, kalau roti tawar itu bara makan roti. Sampai saya cukup dah. Angin sih isinya. Nah, kalau roti apa tuh memang padat ya. Kalau Mesirnya bukan ish.
Baik, selesai tentang asap najis. Berikutnya, ini masalah baru. Wa yakfi fi baulis sabi alladhi lam ya'kul ghairal labani ar-rashu ma'a ghalabatil ma'i wa la yushtaratu sayalanuhu wa baulus sabiyati yughsalu kal kabirati. Apa? Oh iya tadi ya. Wa kadzal khunsa ada tambahannya di yang dibaca Razak juga ada tadi. Di Ustaz ada. Wa baulus sabiyati wa kadzal khunsa yughsalu kal kabirati. Ya boleh, itu tambahan faedah. Dan cukup dalam kencing bayi, itu bayi laki-laki. Tidak ada tamar butahnya nih. Ini qaid. Dan cukup pada kencing anak bayi laki-laki yang belum memakan selain ASI. Yang belum makan selain ASI. Cukup dirash. Apa arti rash? Ya dipercikkan atau diteteskan air. Dipercikkan atau diteteskan air. Ustaz lebih suka teteskan. Kalau dipercikkan itu agak ada iham di sana. Diteteskan air ma'a ghalabatil ma' bersama dengan meratakan air. Airnya harus ghalabah artinya diratakan. Diratakan itu artinya mengenai seluruh tempat yang kena kencing tadi. Harus kena semuanya. Kena air semuanya yang tempat yang kena kencing bayi tadi. Wala yushtaratu sayalanuhu. Dan tidak disyaratkan mengalirnya air. Dan tidak disyaratkan mengalirnya air. Dan kencing bayi perempuan dan juga khunsa itu dibasuh seperti perempuan dewasa. Nah, ini cerita kita tentang najis mukhaffafah, tentang najis ringan. Jadi kita melihat ada najis berat, ada najis ringan, dan ada najis sedang. Apa tinjauannya kita membagi tiga ini? Dari sisi cara membasuh, dari sisi cara mensucikannya. Najis berat, kemarin gimana? Dibasuh 7 kali, salah satunya campuran tanah. Nah, sekarang najis ringan. Najis ringan, ini cara membasuhnya adalah dengan rasyu. Diteteskan air atau dipercikkan air. Tidak perlu dibasuh. Apa bedanya meneteskan air dengan membasuh? Rasyun dengan ghaslun, apa bedanya? Mengalir. Sayalan itu. Sayalan. Mengalirnya air, kalau membasuh itu airnya mengalir. Tahu enggak mengalir itu apa maksudnya? Di mana air itu tempat jatuh pertama, berpindah dia. Berpindah dari tempat kena awalnya itu mengalir namanya itu. Kita taruh airnya, kita tempelkan air di sini. Jatuh dia ke bawah. Berpindah dia dari tempat awal kenanya. Kalau airnya sudah berpindah dari tempat awal kenanya, berarti sudah mengalir. Mufaraqatul ma' kalau bahasa fikihnya, mufaraqatul ma' li mahalli isabatihi. Meninggalkannya air, berpisahnya air dari tempat terkenanya pertama. Apa namanya nih? Ini namanya mengalir. Tak mengalir air. Dalam basuhan kencing kencing bayi ini yang najis ringan tidak perlu sampai airnya mengalir, cukup dengan diteteskan. Diteteskan itu bagaimana? Yang penting basah gitu. Dibasahkan dengan air tanpa harus airnya mengalir. Baik. Siapa yang najisnya itu dapat najis ringan? Yaitu ini lihat qaidnya ada 3 di sini, dia harusnya 4 nih. Yang pertama baul. Qaid yang pertama, najis itu adalah kencing.
Berarti dengan kait kencing keluarlah najisnya yang lain. Apa selain kencing? Ee-nya. Ee-nya memang harus dibasuh. Muntahnya, muntah bayi laki-laki nanti. Cukup dipercikkan air atau dibasuh? Dibasuh. Ya bisa dipahami ya. Nah, itu dibasuh. Yang dapat keringanan ini hanya kencing. Kemudian yang kedua qaidnya sobi. Sobi bukan sobiyah. Sobi itu adalah bayi laki-laki bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan bagaimana? Nah, bayi perempuan yughsal kal kabirah. Bayi perempuan dibasuh seperti kencingnya perempuan dewasa, orang dewasa. Kenapa begitu? Kenapa kalau laki-laki cukup di rush, tetapi kalau bayi perempuan harus dibasuh? Ya ini murni karena ada hadisnya. Ada arahan dari Nabi seperti itu. Yughsalu baulus sabi, apa kata Nabi, yurasyu, apa hadisnya itu? Ada hadisnya itu. Nabi bilang kalau bayi laki-laki di rush, tetapi kalau bayi perempuan di ghasal, yughsal, dibasuh. Nah, itu memang ada hadisnya. Jadi kita amalkan sesuai dengan arahan Nabi, kemudian ulama nanti mencari hikmahnya apa. Nah, itu. Apa hikmahnya kira-kira Nabi membedakan bayi laki-laki dan perempuan? Nah, dicarilah hikmahnya. Ada yang membedakan sifat kencingnya berbeda gitu. Nah, kencing laki-laki lebih ringan apanya, sementara kencing perempuan, bayi perempuan lebih kuat sifatnya, jadi tidak cukup harus dibasuh. Nah, ya itu hikmah. Cuma prinsipnya kita ikut arahan Nabi. Yang ketiga kaidnya, alladzi lam yakul ghairal laban. Yang bayi itu belum makan selain ASI. Berarti apa makanannya? Yang makanannya hanya ASI, kan gitu ya. Dia tidak makan sesuatu selain ASI. Berarti makanannya hanya ASI. ASI murni ya, memang apa istilahnya nih kalau eksklusif, ASI eksklusif. Dia tidak dikasih makanan-makanan lain, masih ASI eksklusif. Maka ini kan kencing bayi laki-laki ini yang dia cukup di rush tadi, dipercikkan air tadi. Baik. Kemudian kait yang keempat, bayinya maksimal umurnya berapa? 2 bulan saja, 2 bulan. Maksimal umur bayi yang najis mukhafafah ini sampai umur berapa? 2 tahun. Lam ya belug al-haulaini. Kalau tambahan di kitab lain, lam ya belug al-haulaini. Bayinya belum genap 2 tahun. Kencing bayi laki-laki belum genap 2 tahun dan hanya makan ASI eksklusif. Enggak. Nah, coba lihat. Memangnya sampai kapan bayi itu akan minum ASI eksklusif saja? Hah? 6 bulan. 6 bulan, misalkan ibunya ini sangat menjaga anaknya, tidak mau dikasih apapun, memang dikasih ASI saja. Itu meskipun ibunya konsisten ngasih ASI, bayi itu hanya akan bertahan dengan ASI sampai umur 6 bulan. Setelah dia umur 6 bulan, dikasih sebanyak apapun ASI itu dia akan kelaparan. Tidak akan cukup dengan ASI saja. Maka tatkala itu harus didampingi dengan MPASI, makanan makanan pendamping ASI. Kok satunya apa-apa wah? Penan terkajui lah. Kalau lah bali sufor lah banyak keluar pitih, aku lah MPASI lo lah alo bos ya. Nah, MPASI harus bayi itu harus umur 6 bulan harus makan sesuatu yang lain. Nah, ada buburnya lagi.
Baik. Jadi sebelum 6 bulan, mungkin enggak bayi itu hanya minum ASI saja? Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu masih bisa. Tapi kalau sudah 5 bulan, beberapa bayi itu sudah nampak tanda laparnya itu. Kalau pada kasih air putih, Kenapa dia kasih air putih? Untuk apa? ada ibunya ini nggak keluar susunya, Ah, ayahnya ini bingung udah dikasihnya. oh, harusnya bertanya dulu. Ini kencingnya masih bisa nggak katanya? Bayi itu enggak dianjurkan dikasih air ya? Iya. Iya kan? Iya kan Bu Dokter ya? Enggak. Belum umurnya untuk minum air putih, bahkan bisa berbahaya ya. Ada yang ngasih madu, bahkan ada yang ngasih. Ya enggak? Itu ya karena kurang berilmu ya. Kurang berilmu. Kalau ASI-nya enggak keluar, jadi bagaimana caranya? Ya, dikasih ada ASI lain, ada ibu susu yang lain, tetangganya mungkin, kerabatnya yang lain mungkin gitu. Atau pakai sufor atau apa. Bayi itu bisa bertahan agak berapa itu? Enggak minum ASI dari lahir itu berapa? Masih aman. 1 hari pertama ASI itu belum keluar. Ada ibu apa itu? Ibu yang melahirkan itu enggak langsung keluar ASI itu. Ada itu. Jadi 1 hari pertama jangan panik. Itu masih aman insyaallah. Nanti dengan proses nanti akan keluar. Bagaimana kalau sufor? Ini dia. Sufor. Ibunya wanita karir. Jadi dia tidak bisa ngasih ASI eksklusif, dia harus bekerja, harus masuk kantor. Kadang ditinggalkan ASI ibunya beberapa, tapi kadang tidak cukup, harus dibuatkan sufor, susu formula. Apa susu formula? Anan tahu lewat SGM. SGM. Milo. Baik cepat besar anaknya. Kasih Milo. Itu apa nun yang minum susu? Baik. Sufor. Coba lihat. Kalau dikasih sufor, dia masih mukhafafah najisnya atau tidak? Sufor itu susu atau bukan? Sufor itu bukan susu. Sufor itu bukan susu. Apa sufor itu? Ada bubuk. Kan itu. Ada bubuk. Ini botol minum susu bayi. Kemudian dimasukkan agak 2 sendoknya atau 3 sendoknya atau berapa susu bubuk itu. Kemudian dicampurkan dengan air panas. Jadi yang sebenarnya yang diminum oleh bayi itu air yang sudah dicampur dengan bubuk susu yang dikeluarkan oleh pabrik. Bubuk susu ini pun tidak 100% memang murni dari susu sapi atau susu apalah apanya marketingnya itu. Bubuk susu itu, meskipun merek paling bagus, dia bilang dari susu sapi asli. Apakah 100% dari itu bubuk itu susu sapi gitu? Kan enggak juga. Banyak zat kimia yang lain dicampurnya juga dengan mineralnya, vitaminnya, zat kimia lain bagaimanalah jadi bubuk supaya tahan lama, supaya awet atau bagaimana gitu. Paling kadar susunya yang susu dari ekstrak susu itu paling 20% misalnya. Dicampur dengan air. Jadi sufor itu bukan ASI, bukan laban. Jadi kalau ada bayi laki-laki yang sudah minum sufor, sudah dicampur ASI-nya dengan sufor, maka kencingnya itu sudah kencing seperti kencing orang dewasa, harus dibasuh. Harus ASI, tidak boleh susu sapi langsung. Boleh. Dia yang penting laban air susu, baik susu manusia ataupun susu dari hewan. Susu sapi memang asli dari sapi boleh kalau dia mau. Susu kuda liar, ya asli dari kuda liar. Kalau dia mau boleh. Maka caranya rasyun. Coba lihat rasyun. Di sini ada poin syaratnya.
Ada dua syaratnya. Syurutur rasyi, kalau ingin kita rasyun, meneteskan air ke tempat najis itu, dua syaratnya. Yang pertama, la budda min jafafil mahalli awalan au baqa rutubatin lam tanfasil. Ini tidak ada disebut di kitab kita. La budda min jafafil mahalli awalan au baqai rutubatin lam tanfasil. Sebelum dirash. Nah, ini syarat sebelum kita teteskan air. Sebelum diteteskan air, mestilah kering tempat dahulu. Mestilah kering tempat itu terlebih dahulu. Apa maksud mahal ini? Tempat yang kena kencing. Tempat yang kena kencing. Mesti kering terlebih dahulu, awalan pertama kali atau terlebih dahulu, atau tersisanya basahan yang tidak mungkin terpisah lagi. Tersisa lembab atau basah yang tidak mungkin terpisah lagi. Jadi maksudnya apa? Setelah bayi laki-laki ini kencing dia di kasur. Tatkala masih basah, memang basah itu jangan langsung dipercikkan air. Ini masih basah, ain najisnya masih banyak, masih ada. Tidak langsung dipercikkan air, enggak. Kalau masih basah, enggak. Kalau misalnya airnya menggenang, buang dulu. Dikeringkan dahulu. Dikeringkan ya, dijemur dahulu atau apalah begitu. Pokoknya jangan sampai basahnya masih ada, atau boleh basahnya masih ada, tetapi basahan yang tidak mungkin lagi terpisah. Kan terbayang tuh kan, kalau kasur kita basah, dia sudah basah, tidak mungkin lagi kita serap airnya lagi ya. Ya memang sudah basah kayak gini, ditunggu kering saja lagi gitu. Kalau ada basah yang kayak gitu, yang tidak mungkin lagi diambil airnya, diperas lagi airnya, ini namanya rutubatin lam tanfasil. Rutubah atau basah yang tidak mungkin lagi terpisah. Kalau sudah sampai ke tahap itu, baru kita percikkan. Jadi tunggu dulu kering, atau tersisanya basah yang tidak mungkin lagi diperas airnya. Baru yang kedua yang di kitab, ghalabatul ma'. Ghalabatul ma'. Artinya air itu harus rata mengenai seluruh tempat najis. Ini syarat nih. Basah semuanya, kena basah semuanya. Kita teteskan air ke semua sisinya. Itu. Kalau kita terjemahkan dengan percikkan, pemahaman orang tidak harus basah semua. Percikkan saya iya kita. Kalau percikkan kan ada yang kena air, ada yang tidak. Padahal syaratnya harus ghalabatul ma'. Ma' itu ghalib kepada tempat najis. Jadi Ustaz biasanya menerjemahkan diteteskan air itu kepada seluruh tempatnya. Ya enggak? Dengan itu maka sudah dianggap suci meskipun airnya tidak mengalir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah berikutnya ini tentang najis, cara membersihkan najis. Semoga bisa cukup satu pertemuan lagi selesai kita najis.
Maka pertemuan berikutnya kita masuk kitabus shalah insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.